Pertama kita coba bagaimana caranya ya melakukan atau menggunakan maktul. Ya mungkin Bapak Ibu pun sudah punya maktul sendiri ya. Nah, maktul itu berfungsi adalah sebuah tools atau alat yang dimana berfungsi sebagai eh, membuat postingan lebih dari ya 100-200 yang akan kita upload ke dalam WSP, PKB, dan produk-produk lain yang ada di titik terang. Nah, kita coba pertama kita mulai cara membuka maktulnya sama seperti Bapak Ibu juga punya, yaitu dengan mak baru .u garis datar indo.com ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi email dan password. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya maktul biasanya sudah diberikan username atau loginnya dan juga beserta dengan passwordnya. Tinggal diisikan aja emailnya atau loginnya, username-nya apa, passwordnya apa, kemudian sign in. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, oke, sekarang kita coba kira-kira produknya apa nih yang mau kita naikkan dulu buat maktul. Kalau seandainya Bapak Ibu punya produk sendiri, boleh silakan. Kira-kira mau kita maktul ini apa nih? Ada ada yang mau kasih ide? Baik, kalau nggak ada, kita coba produk kita ya. Produk kita yang kita coba akan kita buatkan itu katakanlah produknya konveksi ya. Kita coba isi dengan konveksi. Nah, di dalam maktul ini biasa kita sebut dengan eh, project ya. Nama projectnya ada dibuat di sini. Nah, jika seandainya Bapak Ibu belum punya project di dalam ini, di dalam maktulnya, bisa kita buat baru dengan mengisikan nama projectnya. Katakanlah tadi kita buat contoh adalah konveksi ya. Sorry. Kemudian kita tambahkan. Kemudian setelah kita tambahkan, baru kita pilih, kita cari di bawah sudah terbentuk belum nama projectnya. Kita lihat di sini konveksi. Nah, ini yang sudah kita buat ya. Baru kita pilih. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah melakukan susun keyword. Susun keyword ada dua jenis, boleh menggunakan auto generate atau input manual ya. Yang kita akan coba sekarang adalah auto generate. Nah, pada saat auto generate ini itu akan kita diminta untuk mengisi susunan keywordnya ya. Ada keyword awal, keyword utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, kita coba kita coba bagaimana cara menyusun keyword ini sebelum kita masuk ke maktul. Kita coba dulu kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti apa kalau kita masukkan coba kita masukkan dalam Excel gitu. Coba dulu buka spreadsheet-nya. Ya, bukan tadi, bukan ini. Kita buka spreadsheet baru aja. Di sini kita coba susun. Ada tadi kita sebut di dalam itu ada
keyword ya, keyword utama. Kemudian di sini di depannya tadi seperti tadi di maktul ada keyword awal, kemudian ada keyword utama, kemudian apa lagi? Ada ekor satu dan ekor dua. Nah, fungsinya ini kira-kira buat apa gitu ya? Fungsinya adalah kita akan menyusun keyword atau judul yang akan kita posting di dalam WSP-nya. Ya, judulnya kira-kira seperti apa yang akan kita buat. Dimana kan kalau kita posting di WSP, judulnya tidak boleh sama ya, tidak boleh sama, mirip boleh ya. Nah, tadi kita ambil contoh keyword utamanya adalah konveksi. Oke. Nah, kemudian setelah kita menemukan keyword utamanya, baru kita coba menyusun di keyword awal. Nah, kira-kira apa isi daripada keyword awal ini? Itu biasanya kita bisa menggunakan eh, dari Google Suggest juga bisa kita gunakan. Coba kita lihat kalau kita ketik konveksi, ya. Nah, di sini belum ada. Nah, kalau seandainya kita pakai tempat, ya, konveksi. Nah, baju, topi, nama tempat, terus terdekat. Nah, di sini coba Bapak Ibu bantu saya, kira-kira apa yang, katakanlah gini, kita berpikir bahwa pada saat orang cari atau searching di Google, ya, dia berniat mau mencari konveksi. Nah, kira-kira di Google itu dia ngisinya apa gitu, atau dia mengetiknya seperti apa. Nah, itu yang harus kita seragamkan atau kita samakan dengan apa yang keyword yang akan kita buat. Ambil contoh di sini seandainya tadi kita buat tempat ya. Artinya kita berharap dari orang mencari di Google ada dia mencari atau mengetikkan tempat konveksi ya. Kemudian apalagi keyword awalnya jasa bisa juga. Terus kira-kira apalagi ada yang bisa tahu bantu? Oh, saya tadi nggak baca W. Kira-kira apalagi? Nah, kita coba cari lagi di sini. Kira-kira tempat jasa ada nggak? Oh, dia ada. Ya, ada. Terus apa lagi? Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau ada ide silakan buka mic. Eh, nah, apalagi jasa tempat eh, ini dulu kita pakai ya, dua dulu nanti kalau ketemu kita baru tambahkan. Nah, kita berharap pada saat orang mencari Google dia mengetikkan gini tempat konveksi, baru di sini ekor satu kita tambahkan tempat konveksi terdekat bisa juga ya, karena dia pengennya mungkin dia mau pengen lihat gitu loh atau pengen ke tempatnya ke tempat konveksinya jadi dia cari yang terdekat atau yang profesional ya atau juga nanti gini tempat konveksi profesional terdekat murah bisa juga. Nah, coba kita lihat tempat konveksi kita lihat Google Suggest-nya tempat konveksi terdekat ada konveksi baju konveksi topi. Ya, murah ada nggak? Ada ternyata. Nah, sifatnya kalau yang murah itu apa? Kata murah saya kalau kita lihat di sini ya, dia umumnya konveksinya sudah menentukan jenis. Jadi konveksi baju, konveksi kerudung, konveksi kaos gitu ya. Jadi dia sudah
masuk ke jenisnya, konveksi alma mater. Oke. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat seperti itu, artinya di WSP-nya nanti, di WSP-nya kan konveksinya kan bisa dibuat per kategori. Jadi satu kategori untuk konveksi baju atau kaos, satu kategori konveksi topi, satu kategori untuk konveksi toga ya atau alma mater, bisa dibuat seperti itu. Jadi ini satu maktul ini kita pakai hanya untuk satu kategori ya. Nah, kita coba ini yang pertama, kategori pertama katakanlah konveksi baju gitu ya. Nah, ada di sini tempat konveksi baju terdekat, nah gitu. Nanti kita berharap mereka di searching di Google-nya seperti itu. Jadi tempat, ada enggak? Tempat konveksi baju, ya. Ada murah, terdekat di Jakarta, baju renang ada, baju online, ya. Terus baju, nggak ada lagi tempat baju. Nah, ada murah, terdekat, profesional, terus tadi ada lagi baju renang, bisa juga. Atau bisa juga tempat konveksi baju, baju kantor, ya atau enggak beda ya baju kaos ya kaos terus baju apa lagi baju olahraga ya. Nah kemudian katakanlah seperti ini, tinggal kita tambahkan di ekor duanya. Nah ekor duanya ini biasanya mainnya di target marketingnya. Nah target marketingnya kira-kira daerah mana nih? Kita inginnya bahwa eh, orang akan mencari berdasarkan tempat gitu ya, tempat atau kota-kota. Nah, sekarang tergantung kita punya target marketingnya daerah mana. Katakanlah daerah Bandung, gitu ya. Berarti tempat konveksi baju terdekat di Bandung. Bisa juga seperti itu. Kemudian di mana lagi? Nah, kalau bisa, kalau saya sarankan, kalau kita mau main produk konveksi di daerah-daerah terdekat, mendingan kita mainnya dekat. Kalau dia main di Bandung, kita mainnya di kota-kota sekitarnya dulu mainnya. Ya, contoh di Bandung, di Cimahi, ya, kemudian di apa daerah utara, bisa kita pakai di Lembang, kemudian di mana di ayo orang Bandung daerah mana lagi? Boleh pakai pada larang juga Pada bisa. larang. Soreang, Pak. Nah, di Soreang, kemudian nah kita melebar lagi. Di Soreang. Nah ada gini, eh, kita berlogika dulu, kita ada logikanya gini. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar orang mencari tempat konveksi baju olahraga atau baju kaos, kita ngasumsi yang mencari ini orang-orang kampus gitu ya. Jadi dia mau buat acara, katakanlah ospek atau apa gitu ya. Dia mainnya, jadi tidak melulu kita main-main kota ya. Nanti bisa juga nanti kotanya dilengkapi dulu ya. Kotanya dilengkapi dulu sampai semua. Nah, kemudian kita main daerah-daerah terkenal. Daerah-daerah terkenal itu seperti apa? Contoh seperti tempat kampus atau tempat-tempat yang begitu orang menyebut satu daerah, orang udah tahu, oh itu daerah sini gitu ya. Nah, contoh gini kita nyebut di Jatinangor. Nangor. Ya, Jatinangor itu Jatinangor. Ini kita buat seperti ini, target kita apa? Orang-orang anak-anak Unpad, anak-anak apa? Unsri Siliwangi, terus orang kampus-kampus yang ada di sana itu dia akan ketik di tempat konveksi baju atau baju kaos di Jatinangor gitu ya. Nah, kemudian kita pakai lagi di kemungkinan ada bisa juga seperti ini daerah suci ya. Kadang orang kan ini bukan kabupaten, bukan kota, bukan kecamatan, tapi orang kalau udah dibilang daerah suci gitu ya, orang udah tahu. Nah, target kita apa? Target kita
Ini anak-anak STY, PKP, anak Unis apa sih? Uninus, anak-anak yang daerah-daerah situ mainnya Iya. nih. Nah, bisa juga jadi daerah-daerah yang orang kalau disebut langsung orang udah paham gitu. Oh, daerah sini, yang gitu. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Jadi tidak melulu kita pakai nama kota apa nama-nama tempat seperti ini. Jadi mainkan juga daerah-daerah yang eh, dikenal orang. Contoh Antapani gitu ya. Ini Antapani kan kalau kita pikir-pikir kan kalau orang Bandung di daerah Bandung udah menyebut Antapani semua orang tahu ini daerah mana nih, ya kan? Nah, karena apa? Tujuannya bisa jadi dia mau masih di daerah-daerah situ dia posisi dia daerah situ dia mencari yang lebih dekat gitu, ya. Contoh bahasanya gini, kalau seandainya dia mengisi atau searching di Google tempat konveksi baju terdekat di Antapani, bisa juga seperti itu ya. Kita ambil contoh, tempat konveksi baju terdekat di, oh ini daerah Indonesia ya. Jadi ada nggak Antapani? Ada Antapani Bandung. Ini suggest-nya ada. Nah artinya tidak semua kita, ini ada lagi nih Cicadas. Boleh juga kita main. Nah, ini Cicadas kan nama tempat yang udah kenal lah. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, jadi memang kalau target marketingnya boleh kita pakai kota, tapi setelah kotanya itu udah habis, nah gini-gini kita pakai juga, yang jadi yang udah dikenal orang gitu. Nah bisa juga main di daerah-daerah perumahan yang udah dikenal orang, contoh kayak Antapani kan perumahan tuh. Nah ini biasanya kita berharap orang-orang yang eh, katakanlah dia orang untuk konveksi baju yang sekitaran mungkin ada pabrikan atau apa daerah-daerah sana atau daerah bisa juga di Kiara Condong ya karena di sana daerah pabrik benar. Nah, ini kemungkinan bukan kadang-kadang bukan pabriknya yang mau kita kejar tapi kemungkinan ada apa istilahnya satu pabrik itu mau studi tour dia mereka butuh kaos gitu kan. Nah, mereka cari yang dekat-dekat sana, dekat-dekat situ, daerah-daerah daerah pabriknya itu. Nah, itu logikanya yang kita harus buat seperti itu. Oke. Nah, kalau seandainya ini sudah, katakanlah ini sudah, nanti Bapak Ibu silakan boleh ditambah-tambahkan lagi. Kalau menurut Bapak Ibu, oh ini cocoknya ada ini nih di keyword awalnya, ya, atau apa? Kalau konveksi itu tempat, jasa, harga, bisa harga. Dan juga kita pakai harga, ya. Harga konveksi baju terdekat, ya. Terus apa lagi? Ya, nggak ada lagi ya. Nah, Nah, setelah kita susun seperti ini, ya, setelah ini kita susun semua, nah ini kita masukkan ke Maktul, ya. Ini kita masukkan ke Maktul. Nah, di Maktulnya nanti kita buat keyword awalnya tempat jasa harga. Jadi ini kita pakai tempat, koma, atau enter aja, tempat, enter, jasa, enter, harga. Nah, sesuai yang kita buat tadi, ya, seperti ini. Nah, kemudian di keyword utamanya jelas tadi kita menggunakan konveksi baju. Sorry. Nah, kemudian ekor satu kita ikut terdekat profesional murah. Terdekat enter profesional enter murah enter apalagi kaos olahraga. Kaos enter olahraga enter ya. Ekor satunya udah dapat. Sekarang kita main ekor dua di Bandung, di Cimahi, di Lembang, di Padalarang. Ya. Di Bandung, di Bandung, enter, di Cimahi, ya, di Padalarang, di Lembang, di Soreang,
di Lembang, di Soreang, Jatinangor, Jalan Suci ya, di Jalan Jatinangor, Antapani, ya, di Jatinangor, di Antapani, terus apa lagi? Di Cadas, Kiara Condong, kemudian di Kiara Condong. Nah, nanti Bapak Ibu silakan tambahkan kalau punya target marketing yang lainnya. Nah, setelah kita susun keyword seperti ini, kemudian kita submit. Nah, di sini bisa kita lihat sekitar keyword yang tercipta dari susunan keyword seperti ini. Nanti postingan yang akan kita buat itu sekitar 135 postingan dengan keyword yang sudah kita susun seperti tadi. Keywordnya seperti ini, ya. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu tambahkan aja kalau mau ditambahkan silakan. Di sini boleh ditambah-tambah lagi atau boleh eh, udah awalnya udah ekor satu ekor dua sudah. Nah, kita submit. Nah, kemudian langkah berikutnya ini nanti ada sekitar 135 postingan yang kita mau naikkan, ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke new PKP artikel 2 paragraf. Oke. Nah, kemudian di sini ada ID kategori dan ID domain. Nah, ID kategori ya diisi dengan apa? Contoh nanti WSP yang mau akan kita isi ya. WSP yang mau akan kita isi adalah seperti ini. Nah, kita berarti kan ini belum ada konveksi, ada belum? Nah, kita anggap aja belum ada. Nah, ini pertama yang kita lakukan seperti biasa di WSP, kita tambahkan dulu. Kita tambahkan dulu kategorinya. Kita tambahkan di sini kategori, input kategori, kita tambahkan konveksi baju gitu ya. Enter. Nah, otomatis di sini akan tambah. Nah, ini konveksi baju. Oke. Nah, ini masih kosong. Nah, kita lihat di sini konveksi baju dia punya kategorinya dia yang paling atas ini. Ini berarti nomor kategorinya adalah 56. Artinya kategori 56 ini nanti kita akan isi menggunakan maktul karena ini kan masih kosong nih konveksi baju. Nah, kita pakai kalau yang mau kita isi adalah kategori 56, makanya di dalam maktul ID kategorinya kita pakai 56 ya. Ini hati-hati jangan lupa, jangan salah. Karena begitu ini salah nanti dia kabur kemana-mana. Artinya gini contoh, seandainya itu kita salah, katakanlah kita pakai nomor lain, nanti bisa jadi dia larinya ke masuk ngumpul di sini. Contoh seandainya Bapak Ibu isinya ID-nya 39. Dia tetap masuk, cuma dia akan campur di sini, Bu Maklin. Ya, makanya hati-hati penempatannya. Oke. Nah, tadi sudah kita dapat ID kategorinya 56. Kemudian ada namanya ID domain. Ya. Makan Bu, makan ID Bu, domain saya ini, udah makan Bu. Ya, Alhamdulillah. sebentar ya, ada suara Bu Andi ini lagi makan. Sebelum Oke, ID domain itu kita kasih satu untuk WSP, ya, karena WSP kan cuma satu. Nah, tapi kalau kita Pak boleh nanya nggak Pak? silakan, Halo. silakan Pak. Tadi yang kan terkait dengan kategori, kalau misalnya kita udah bikin salah nih di WSP nih, terus Hmm. kita bikin koreksi dengan masuk lagi ke kategori, terus kita rubah nomornya bisa nggak Pak? Jadi kita udah diupload ya. Iya udah diupload, udah masuk, nah terus ini Ah, salah nih nomornya nih, terus hmm. kita ganti gitu, itu bakal Bisa, masalah nggak? bisa, masih bisa. Masih bisa ya? Jadi di, dirubah untuk menjadi dibuat yang benar gitu Pak ya. Betul, Masih betul bisa gitu. Pak, masih Masih bisa. bisa. Ah, Nah, kalau begitu kan kemarin saya sempat juga dengar dari Pak Putra,
Kalau misalnya kita isi misalnya angka tuh di WSP itu kategorinya angka satu semua, Hmm. maka kategori itu akan mengurut sesuai dengan huruf gitu. Kalau itu urutannya nomor satu, Pak. Biasanya di sini nih. Kalau ini Oh bukan. isi satu semua, Heeh. nah itu yang dimaksud Pak Putra. Beda. Ya maksudnya kalau misalnya isi satu semua, dia maka kategorinya akan berurutan sesuai dengan abjad gitu. Betul nggak gitu, Betul. Pak? Betul Betul. gitu, Pak ya? Ya. Oke, oke. Ya, ya, cukup, Pak. Makasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ID domain untuk WSP kita kasih satu, ya. Tapi untuk PKP kan PKP ini kan ada beberapa jenis. Jadi ada PKP yang 2 website, ada PKP yang 3 website, 5, 10 dan sampai 200 lebih. Nah, kalau untuk PKP, jadi gini, kita punya rencana, katakanlah Bapak punya atau teman-teman punya WSP dan saya juga punya PKP, kan gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, yang diganti itu bagian sininya aja nih. Jadi tetap gini, saya mau upload konveksi baju di WSP dan di PKP. Artinya, waktunya kita buat sekali aja untuk PKP dan WSP. Nanti paling waktu kita mau download, ini kita rubah. Nah, kalau kita mau main di WSP, sesuai tadi seperti yang saya katakan, dilihat dulu kategori di WSP-nya dia nomor berapa, ya. Contoh di sini kita lihat tadi konveksinya kita pakai. Nah, ini tadi kan sudah 56, tinggal isi 56 ID card domain. Kalau seandainya di WSP tinggal isi satu, kalau di PKP tergantung. Kalau 3 PKP tinggal kita isi 2, 3. Kalau 5 PKP tinggal kita isi 4, 5 gitu ya. Jadi ada 5 website yang akan diisi atau 5 domain yang akan diisi gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian harga apalagi jasa itu paling sering tidak mau ditampilkan. Karena kan harga itu kan bisa jadi sesuai pesanan, bisa jadi tidak patokan gitu. Apalagi konveksi ini kan tergantung pesanan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak mau mencantumkan harga, jangan dikosongin, tapi diisi dengan nilai nol, ya. Harga coret juga nol. Nah, kemudian nomor urutnya kita buat satu semua. Nah, itu nanti kalau kita buat satu semua, artinya bahwa produk itu akan berurut sesuai dengan abjadnya. Oke. Kemudian kita isi nomor WA. Nomor WA sama ya, seperti sebelumnya. Untuk nomor WA, di depannya jangan diisi nol, tapi diisi dengan 62. Ya. Untuk menggantikan nol kita pakai 62. 0812 13 23 31 31 Ini kebetulan nomor saya ya. Nah, kemudian teks WA sama, tinggal buat sini, halo Kak, saya tertarik dengan, kan gitu, konveksi baju yang Anda tawarkan, mohon info selanjutnya. Nanti Bapak Ibu silakan bebas mau diisi apa terserah ya. Jadi teks WA ini maksudnya pada saat orang klik atau searching di Google ketemu kita, terus dia klik WA. Begitu dia klik WA, kalimat ini yang masuk ke WA kita. Kalimat ini masuk ke WA kita. Ya. Jadi kalau ada tulisan seperti ini kita paham nih, oh ini dari WSP nih. Ada lead gitu ya. Nah, nanti Ibu silakan aja apa bagusnya kalimatnya, silakan Bapak Ibu isi sendiri. Nah, kemudian ada deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini bisa juga kalau dikonveksi berarti kita menjelaskan bahannya apa, jenis benangnya apa, terus apa aja yang bisa kita kerjakan di konveksi. Selain konveksi baju, kami juga bisa mengerjakan konveksi untuk alma mater dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa kita buat di sini. Nah, ada kemungkinan kita tidak bisa, kadang-kadang nggak bisa buat kalimat yang sangat lengkap. Nah, untuk itu kita perlu minta pertolongan si ChatGPT. Ya. Nah, ChatGPT nanti kita minta ke ChatGPT untuk membuatkan deskripsi ya. Dengan cara minta aja
buatkan saya artikel SEO tentang ya, tentang apa? Eh, jasa konveksi baju di oh nggak usah deh gitu aja. Nah, nanti kalau si ChatGPT-nya akan membantu kita. Jadi gini Bapak Ibu, kita tidak berpatokan langsung dengan ChatGPT yang buat seperti ini, ya. Tidak menurut artinya kita minta si ChatGPT hanya membuat pola, ya, membuat pola cara menulis deskripsi. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, kalau bisa hasil ChatGPT jangan langsung di kopas langsung masuk jadi deskripsi. Tolong Bapak Ibu periksa juga kalimatnya, apa benar kalimat itu ada di jasanya kita gitu kan. Nah, kemudian kalau ini ada titik dua kasih tanda koma aja. Nah, kita lihat di era modern ini kebutuhan akan pakaian custom semakin meningkat baik untuk lawan bisnis dan sebagainya. Apa itu jasa konversi baju adalah layanan yang menawarkan pembuatan pakaian besar dan sesuai. Nah, ini masih dapat nih. Nah, saya sarankan ya setelah kita mau masukkan ke dalam deskripsi, ini kopikan dulu di Notepad gitu ya. Hasil ChatGPT masukkan ke Notepad. Kenapa kita harus pakai Notepad? Supaya kadang-kadang gini, saya lihat beberapa teman-teman buat kalau dia kopikan langsung dari ChatGPT ke Notepad, kadang hurufnya beda-beda. Ada yang hurufnya kekecilan, ada yang kebesaran gitu ya. Jadi mendingan kita masukkan aja ke Notepad, ya. Kita masukkan ke Notepad, baru nanti di Notepad-nya kita atur, kita ubah-ubah. Nah seperti ini. Nah kalau ada titik dua gini, kita ganti aja koma, ya. Nah kemudian ini kan ini pendahuluan nggak usah. Ini kan judul dari deskripsi. Terus apa lagi? Kalau kita lihat ke bawah, oke lah, anggaplah seperti ini. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Ini kopikan, masukkan ke maktul. Nah, seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk deskripsi, judulnya itu selalu tetap kita buat huruf tebal dan header 2. Ya. Kita buat tebal dan header 2. Nah, kemudian subjudul, ini kan ini paragraf, kemudian ini adalah subjudul. Untuk subjudul kita pakai heading 3. Ya. Nah, ini dipertebal juga. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah. Ini subjudul juga. Kita pakai heading 3 juga. Nah, di dalam subjudul ternyata ada lagi sub-subjudul. Jadi, harga lebih terjangkau ini kan bagian dari keuntungan kan? Sub-subjudulnya. Nah, ini kita pakai, turunin lagi pakai heading 4. Ya. Karena subjudulnya 3, maka sub-subjudul kita pakai header 4. Dipertebal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, nah ini ada kualitas terjamin. Ini kita pisahkan aja. Ini kita pakai heading 4 di bold. Kemudian ini custom sama kita pakai heading 4 di bold. Nah, oke. Kita anggap sampai di sini dulu. Jadi kita pakai sebagian aja ya. Nah, sekarang ini setelah selesai, baru kita lanjutkan untuk Google atau konten Google Hidden. Nah, ini tinggal diisi aja SEO Denai, SEO Denai. Ya. Kemudian meta keyword juga kita isi SEO Denai
meta deskripsi. Nah, meta deskripsi ini kita minta bantuan ke ChatGPT ya. Jadi contohnya kita buatkan saya meta deskripsi tentang jasa konveksi baju kaos. Nah, meta deskripsi biasanya kalimatnya singkat atau pendek. Jadi di sini tadi sudah kita lihat ada aturan pada saat kita mengisi ini kalau nggak salah sekitar 165 karakter. Nah, makanya kalau ini biasanya ini kebetulan masuk ya, masuk semua nih. Oke, baru kita simpan. Nah, sebelumnya di sini di produksi atau deskripsi produk kita butuhkan untuk mengisi nomor WA ya. Biasanya kita pakai habis judul dan paragraf satu, kita pakai nomor WA menggunakan SEO WA gitu ya. Kemudian di paling akhir kita isi dengan ini SEO WA, kemudian SEO deny dan SEO baca. Nah, ini yang kita buat. Oke, selanjutnya meta deskripsi sudah, gambar nanti kita isi gambar. Nah, tinggal kita submit. Nah, kalau kita lihat hasilnya setelah kita susun atau kita buat susun apa namanya itu postingan produknya, coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi kita akan mempunyai atau mendapatkan postingan sebanyak 139 seperti tadi ya. Nah, cuman permasalahannya untuk 103, kalau kita menggunakan masih seperti ini, berarti kemungkinan ada judul ya dan isinya itu akan sama. Postingan pertama, kedua, ketiga sampai 139 itu akan sama semua. Nah, ini kan jasa konveksi baju, jasa konveksi solusi tepat kebutuhan pakaian Anda. Nah, ini kebutuhan pakaian Anda, semuanya sama ya. Nah, sementara di Google untuk judul, deskripsi dan isinya itu tidak boleh ada yang sama ya. Harus dibedakan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Apakah kita harus meminta ChatGPT melakukan 139 kali? Enggak juga. Nah, tinggal kita buat sinonim atas ini, atas semua yang akan kita upload ini. Nah, fungsinya sinonim apa? Jadi fungsi sinonim itu kita tidak akan merubah maksudnya, tapi merubah kalimatnya. Ya, contoh jasa konveksi baju, solusi tepat untuk kebutuhan Anda. Nanti kita rubah, kita minta versi ChatGPT untuk membuatkan sinonim atas judul ini. Gitu. Kita buat seperti ini, minta ke ChatGPT, buatkan saya sinonim atau persamaan kalimat tentang titik dua tanda petik. Nah, ini minta kita buat sinonimnya 30 aja. Oke, sorry, saya keputus tadi ya. Nah, kita coba nanti kita buatkan ya, buatkan sinonim untuk judul yang tadi. Nah, kemudian di enter. Oh ya, saya lupa. Nah, diminta di sini tadi buatkan ini, terus kita buat tambahannya di sini. Turun setiap nomor, setiap nomor diakhiri dengan tanda
titik koma ya, titik koma bukan titik dua. Nah, kita minta supaya setiap nomor itu ada titik komanya. Nah, di belakang sini ada titik koma. Coba kita lihat ke bawah. Oke, ini 30 udah selesai, kita kopikan. Setelah kita kopikan, baru kita masukkan ke maktulnya. Nah, maksudnya tadi ini udah kita buat sinonim kata atau kalimat, kita tambahkan tadi buat untuk mengganti apa buat sinonim untuk judul. Katakanlah judulnya seperti ini. Kemudian di random text dari hasil ChatGPT tadi yang sinonim ini kita kopikan ke sini. Oke, jadi judulnya nanti ada 30 variasi untuk disinonimkan. Nah, kalau kita baca satu-satu, ini tujuannya sama, ya, layanan konveksi pakaian, jawaban tentang sekolah dan nah, maksudnya sama semua, cuman kalimatnya yang beda-beda. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke, kemudian kita pindah lagi ke new PKP. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu kurang yakin, dari 30 ini mungkin ada nggak yang double ya? Ya. Kalau kurang yakin, bisa Bapak Ibu minta bantuan ke Dojo. Ya, Dojo Tools namanya. Ini Dojo Tools. Nah, pakai text tools, kemudian remove duplicate link. Nah, ini hasil ini kita kopikan, masukkan ke Dojo. Si Dojo akan memeriksa. Kalau seandainya ya ada yang sama, itu akan dibuang satu. Nah, kemudian tinggal diproses remove duplikat. Nah, kita lihat dari 30 untuk baris baru sama dengan 30, berarti tidak ada yang duplikat, sama semua. Beda semua ya. Tidak ada yang duplikat. Berarti ini aman. Berarti tinggal ini nanti kita kopikan aja masuk ke sini sama aja seperti tadi. Ya. Atau kita ulang deh. Kita ulang, ditambahkan jadi judul. Baru di sini tambahkan hasil kopian tadi. Oke, simpan. Nah, kemudian setelah sinonim, kita balik lagi ke new PKP, artikel 2 paragraf. Nah, judul yang ini, ya, judul bagian sini, itu kita gantikan dengan judul yang kita sinonimkan tadi, seperti ini. Klik aja di sini. Nah, artinya nanti pada saat kita posting, bahwa judulnya itu akan beda-beda sesuai dengan judul yang ada di sinonim. Oke? Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Katakanlah nih di dalam paragraf ini. Ini juga kita buat sinonimnya. Ya. Tinggal kita minta bantuan ChatGPT. Buatkan saya 30 kalimat sinonim atau persamaan kalimat tentang dua tanda petik. Nah, ini kopikan ke dalam sini. Ya. Kemudian kita minta dan setiap akhir nomor diakhiri dengan tanda titik koma. Oke. Nah, kita tunggu sampai dibentuk. Ini kan tadi kalimatnya panjang, tapi kalau kita lihat ini pendek banget nih. Kalau tadi kan kita lihat panjangnya segini nih, 1, 2, 3 baris. Tapi setelah disinonimkan dia jadi pendek. Nah, nggak apa-apa, ini kan udah 30. Supaya dia bisa lebih panjang lagi, tinggal minta lagi ke ChatGPT-nya. Buatkan kalimat yang lebih rinci.
Dia akan begini lagi. Ini sudah ada sekitar 2 baris, 2-3 baris lah cukup. Kemudian kita kopikan. Ini kita kopikan. Nah, seperti tadi, kalau supaya kita yakin bahwa tidak ada yang double, kita masukkan aja ke Dojo, Dojo Tools. Kemudian proses. Nah, ini juga sama. Tulisannya ada 30 kalimat, yang baru menjadi masih tetap 30 kalimat. Berarti nggak ada yang dibuang. Berarti artinya tidak ada yang sama. Kalau tidak ada sama, tinggal ini kita kopikan, masukkan ke Maktul untuk dimasuk ke dalam sinonim. Ya. Tadi sebenarnya sinonim paragraf 1 ya. Kita buat gini aja paragraf 1, baru Ctrl P. Sorry, mana tadi? 7. 7. Maktul, tambahkan random atau paragraf 1. Apa nih? Ada yang tandanya ada tanda sebentar. Dan kita masukkan tambah paragraf nanti. Terus di sini kita tempatkan ini titik 2, jangan-jangan ya. Oh, kita cek dulu deh, kita cek di di notepad-nya. Masukkan dulu ke notepad-nya, kita cek. Oh ya, ini titik 2. Oke, ini tinggal kita rubah aja, kita minta si notepad rubah titik 2 menjadi titik koma. Oke, kita replace, refine, replace all. Ya, nah ini kan udah titik koma semua di belakangnya. Tinggal ini kopikan aja semua, ya, baru masukkan ke Maktul. Oke, baru simpan. Selanjutnya setelah disimpan, ya, tinggal kita masuk lagi ke PKP, new PKP-nya. Kemudian paragraf 1 ini, yang ini bagian paragraf 1 kita ganti dengan paragraf 1 yang ada di bawah. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk paragraf kedua, ketiga, gitu ya, keempat. Tinggal lanjut aja ke bawahnya. Nah, kita ambil contoh paragraf 2-nya ini. Nah, ini kita minta ChatGPT, jadi kita ulang lagi per paragraf. Buatkan saya sinonim atau bersama kata tentang titik 2 tanda petik. Masukkan ini. Oh, kita nggak nyebut ininya, jumlahnya. Han, Google Drive-nya nggak bisa dibuka, kata Novi pakai apa, Han? Nah, kita pakai, buatkan saya 30 ya, 30 kalimat sinonim ya. Kemudian di bawahnya dan setiap baris diakhiri dengan
tanda titik koma. Ini dulu. Ambil dulu jas hujan. Oke, ini sudah terbentuk. Nah, ini tinggal kita kopikan aja. Kopikan ke Dojo. Untuk memastikan tidak ada yang sama. Dojo. Mana ini? Cek apakah ada yang sama. Nah, ini ada yang sama satu. Tadi yang kita masukkan 30, tapi hasilnya 29. Berarti yang satu, yang sama itu akan sudah dibuang. Jadi sisanya kita punya yang baru 29 ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita kopikan blokannya, kopikan, masukkan ke Maktul. Dan di sana kita pilih untuk sinonim. Sinonim yang mana? Itu sinonim paragraf yang kedua. Kedua. Lalu masukkan ke sini. Oke, simpan. Kemudian masukkan di PKP yang paragraf 2 ini, ya. Oh, tadi ini paragraf 1 belum ya? Paragraf 1-nya diisi dulu. Isi paragraf 1, kemudian paragraf 2-nya kita isi. Oke, kalau sudah tinggal di submit. Ya, paragraf 2 tinggal nanti lanjut lagi ke paragraf ketiga dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu tambahkan aja ya. Nah, kita masuk ke paragraf 3 dan sebentar ya. Kita satu aja, satu lagi. Ya. 30 kalimat sinonim atau bersama kalimat tang titik 2 tanda petik kemudian dan setiap akhir nomor tambahkan tanda titik koma. Ya. Oke. Dari hasil ini kita kopikan lagi dan ini terus kita ulang-ulang ya sampai semua kalimat yang kita ambil dari ChatGPT itu sudah terpenuhi. Oh, ini ke ini sini aja. Nah, ini 30 murni, jadi tidak ada yang hilang. Kopikan, masukkan ke Maktul, tambahkan di sinonim untuk paragraf ketiga. Paragraf 3. Tinggal kopas. Simpan. Kemudian di PKP, artikel 2 paragraf. Kita tambahkan di sini artikel 2 sudah, artikel 3. Paragraf 3. Ya. Nah, katakanlah seperti itu nanti kalau seandainya mau ditambahkan, tambahkan aja. Tapi untuk sementara ini saya tutup aja. Jadi 3 paragraf aja kita buat dulu ya. Nah, setelah ini sudah selesai, submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Dengan kita sinonimkan hasilnya seperti apa.
Di sini ada jasa konveksi pakaian terbaik, solusi efektif. Nah, di sini beda lagi, layanan konveksi baju custom, judulnya itu beda lagi. Jasa jahit pakaian gitu ya. Terus layanan jahit baju, beda-beda. Judulnya jadinya beda-beda ya. Jangan kita sinonimkan membuat semua judulnya 139 itu beda-beda judulnya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi sudah kita menemukan postingannya. Nah, kemudian ini juga perlu juga sih meta deskripsi, itu juga perlu juga kita buat ChatGPT-nya ya. Jadi kopikan aja meta deskripsinya, taruh di sini. Nah, ini sudah 30. Oke, kita kopikan, kita masukkan ke Dojo. Kita cek ada nggak yang double. Nah, ternyata tidak ada yang double. Nah, ini kita sinonimkan lagi untuk meta deskripsinya. Nah, ini kita sebut dengan meta deskripsi. Meta des, gitu ya. Nah, ini kopikan. Simpan. Oke, semua udah yang di sinonim. Tinggal di new PKP-nya kita tambahkan untuk yang metadis. Nah, ini metadis. Ini gantikan dengan metadis. Gitu ya. Nah, sekarang yang perlu ini simpan dulu ya. Yang perlu kita kerjakan sekarang terakhir itu masalah gambar. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, untuk gambar, untuk postingan yang banyak, dibutuhkan minimal 30 gambar ya. Minimal 30 gambar yang dibutuhkan. Nah, kita coba cari konversi gambarnya apa ya. Nggak ada ya. Konversi. Nah, bisa kita ambil di contohnya di YouTube apa di Google aja ya. Konveksi baju. Gitu. Nah, kita ambil aja dulu gambar-gambarnya. Nah, cuma di sini Bapak Ibu hati-hati kalau untuk gambar ya tidak boleh ada nomor telepon, tidak boleh watermark dan tidak boleh dengan ukuran yang besar ya. Tidak boleh ada gambar, tidak ada boleh ada nomor WA, tidak boleh ada watermark dan tidak boleh menggunakan huruf atau gambar yang besar. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penulisan nama file ya, saat penulisan nama file gambar diharuskan menggunakan keyword ya, diharuskan menggunakan nama keyword. Ambillah contoh seperti ini. Kita ambil aja gambar-gambar ini ya. Kita kebetulan nggak ada penelitian soal ini. Oke. Nah, kita pakai ini foldernya konveksi. Jadi nanti gambarnya kita kumpulin aja di sini. Nah, ini kita simpan. Ya, kita simpan satu.
Jadi kita cari lagi gambar yang kedua, yang simpel-simpel aja, tapi nggak ada nomor telepon, nggak ada watermark gitu ya. Nah, ini diusahakan tempat konveksi baju di Bandung ya. Nah, ini udah keyword. Nah, untuk penulisan nama kita pakai seperti ini ya. Cuman tidak boleh ada spasi. Kalaupun seandainya harus ada spasi atau pemisah, boleh menggunakan tanda minus seperti ini. Tanda kurang atau minus. Jadi ini kan keyword nih. Nah, sudah kita simpan. Ambil lagi yang ini contoh. Ya, kita pakai konversi tempat lah tempat dari konveksi baju. Nah, terus apa lagi? Kita tambahkan lagi. Jadi nanti ini minimal 20 Bapak Ibu ya. Minimal tuh 20 gambar. Nah, ini kami contoh sekitar 4 aja dulu. Konveksi baju. Oke, setelah selesai. Tinggal gambar yang kita ambil tadi, kita upload ke dalam produk. Ya, kita upload ke dalam produk. Nah, gitu ya. Gambarnya gitu. Nah, ini kita masuk ke produk, kita import gambar. Gambar yang mana kita import adalah gambar yang sudah kita kumpulin tadi dalam sini kontekstis. Nah, ini kebetulan ada gambarnya, kebetulan sama nih 3. Ambillah katakanlah 3. Nanti ini semuanya juga tambahin. Tambahin, open. Oh, 3 sih. 2 ini. 1, yang ambil aja, 4 dari. Nih. Nah, gambarnya adalah yang ada di sini. Coba kita tes. Ya, coba kita tes. Yaitu online kan usaha.upload ps ya slash nama file. Enter. Nah, ternyata ada ya. Ternyata ada. Nah, cuman ini biasanya gambarnya terlalu besar, masih kurang kecil. Nah, kita yakin karena ini sudah ada, ya, karena tadi. Hmm, nah ini. Nah, ini Ibu Bapak Ibu silakan dikopikan dulu ya karena ini sudah terupload. Dikopikan, masukkan ke Notepad ya. Nah, kemudian di depannya tambahkan nama domain dan upload contoh gini. Karena saya pakai nanti WSP-nya adalah WSP yang ini ya. Saya ambil contohnya ini. Nah, kita ambil nah, gambar tadi di sini ya. Oke. Nah, ini di depannya ditambahkan ya URL-nya pakai upload ya. Semuanya kita isi, semuanya. Kalau ada gambarnya 20 kita tambahkan ini. Semuanya ya. Kalau ada cuma 10 ya 10 aja. Ini kemudian saya dapat 4 doang. Nah, kemudian setiap akhir baris kita kasih titik koma, titik koma, titik koma, titik koma. Oke. Nah, tinggal kopikan, masukkan ke dalam gambar maksud ini. Ya. Cuman di sini tadi, nah selalu di akhir titik koma. Oke, udah benar. Nah, ini tinggal tambahkan sini. Oke. Kemudian kita submit. Nah, saat ini coba kita cek lagi. Coba kita cek. Gambarnya udah masuk, metadata-nya udah masuk. Nah, sudah. Ya, ini sudah selesai untuk membuat postingannya. Nah, cara mengambil postingannya seperti apa?
Masuk ke new PKB, lihat hasil, ya. Kemudian ini di download CSV-nya. Nah, dari CSV-nya. Nah, setelah itu kita download, baru masuk ke WSP. WSP tadi kita pakai online kan usaha, ya. Online kan usaha dengan kategori 59 kemeja baju, ya. Kemeja baju yang 59. Nah, kita cek ulang apakah benar, ya. Apakah benar dia pakai nomor 39, nomor 56 ya. Oh, 56 konveksi baju nomor 56. Kayak benar. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu new PKP dia hasil. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita tinggal download CSV-nya. Oke. Nah, sekarang tadi kita download CSV-nya. Udah, ini sudah terdownload. Baru kita masukkan ke WSP. Nah, WSP-nya adalah online kan usaha. Nanti Bapak Ibu silakan ke WSP sendiri ya. Nah, dari sini kita masuk ke produk, ya, produk. Kemudian import CSV. Nah, ini hati-hati. Paling sering kejadian ini. Ini dimatikan dulu. Dua-duanya tidak boleh ada checklist, ya. Tidak boleh ada checklist. Tinggal pilih nama file CSV-nya. Nah, ini tadi yang sudah kita download. Kemudian open. Setelah itu submit. Nah, selamat data berhasil di-upload. Nah, tinggal kita lihat di sini. Ini kan tadi masih kosong nih. Tinggal kita refresh. Ada nggak? Nah, ini sudah. Nah, ini ada gambar nih. Berarti ada gambar yang besar. Nah, kita rubah. Coba lihat dulu gambar yang paling besar itu di mana. Tapi kalau Bapak Ibu kalau bisa dari awal gambarnya diperhatikan ya. Kebetulan tadi contoh. Coba saya lihat di sini di konveksi download konveksi. Gambar yang besar itu adalah enggak. Ini. Nah, kalau ragu kita bisa pakai menggunakan Irfan View, ya. Irfan View itu melihat, artinya gini, dengan Irfan View ukuran gambar itu akan sama, ya. Nah, seperti ini. Coba saya cek dulu ke Irfan View-nya. Caranya gini, ini Irfan View. Nah, tinggal file batch conversion atau rename, baru pilih. Nah, ini kita samakan nanti namanya, yaitu jasa konveksi garis hubung ya, baju. Nah, di sini ada tanda pagar 3. Artinya nanti itu akan diganti nomor. Jadi eh, nama file gambarnya itu jadi sesuai dengan jumlah gambarnya. Ya, nanti kita lihat hasilnya. Jasa konveksi baju. Nanti ini akan disimpan nah, ini kita arahkan nanti disimpan ke. Jadi silakan Bapak Ibu, tergantung Ibu mau disimpan di mana nih gambarnya. Hasilnya, hasil konversinya. Nah, di sini tadi saya pakai konveksi, ya. Mana ini konveksi. Simpan di sana aja gitu. Nah, kemudian dari sini kita ambil gambar mana yang akan kita naikkan. Nah, katakanlah kalau semua tinggal blok aja semuanya, add all, masuk semua ya. Add all itu masuk semua. Oke, kemudian setelah ini sudah, tinggal start batch. Nah, ini ukurannya tadi, sorry.
Sebelumnya tadi ukurannya kita pakai 40, ini kebetulan udah sama semua. Empat ratus ya. Ini ukuran di sininya kita ganti 400, ini udah sama kok. Untuk standar saya itu 400. Oke, ini sudah terbentuk. Mana dia? Nah, ini kan terbentuk nih, jasa konveksi baju 01, 02, 03, 04 gitu ya. Nah, ini kita ganti aja nih, ganti. Ini kita ganti. Nah, ini kita ganti, kita upload lagi. Kita upload, import. Oke, ini saya buang dulu deh. Saya buang dulu konveksi baju. Mana sih? Oke, ini produk. Import gambar. Pilih gambar yang baru tadi, yang kita buat, ini konveksi. Nah, yang baru kita buat itu pasti dia nomornya urutan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4-4-nya kita blok. Kemudian setelah diblok, masukkan ke dalam WSP kita. Nah, ini ada 4. Submit. Nah, ini sudah masuk semua. Coba kita tes satu-satu. Online usaha, upload. Terus, ini sudah sama ada. Tidak ada ya. Ambil satu aja deh, buat contoh. Nah, ini kita kopikan aja. Sama kayak tadi, masukkan ke sini, tambahkan uploadnya gitu ya. Tambahkan. Di belakangnya selalu dengan titik koma ya. Di belakangnya titik koma, titik koma, titik koma. Oke. Ini kita kopikan, masukkan ke gambarnya di sini. Maksud. Oke. Submit. Oke, kita coba lihat hasil. Download CSV baru. Baru dari sini, setelah download, kita upload. Ada import. Share screen-nya belum muncul, Pak Tony. Sorry. Masih di tiang. Mana tadi? Nah, ini, sorry. Ya. Tadi kita import CSV-nya, baru nanti tinggal di import CSV-nya. Import CSV ini hati-hati, tidak boleh ada checklist. Kemudian pilih gambar. Pilih gambar, pilih CSV-nya. Nah, ini pilih CSV yang terakhir kita download. Tinggal submit. Selamat, berhasil. Kita lihat hasilnya. Terus. Nah, sudah masuk semua. Nah, ini sudah masuk semua. Jadi, sekali upload ke katakanlah ini ada berapa nih? 1, 4, 1, 2, 3, 4, 16 kali 9. 16 kali 9 ya banyak. Berarti sekitar tadi 139 postingan tadi ya. Coba kita lihat tadi berapa tadi ya. Ya 135 postingan. Nah itu 139 itu 135 itu masuk ke sini semua. Jadi sekali posting bisa sekaligus masuk. Ya. Nah kemudian maksud ini juga bisa kita gunakan buat upload atau posting di PKP. Jadi kita pengennya bahwa konveksi baju itu ada di WSP, ada di PKP. Bisa sama juga. Cuman bedanya nanti ini yang kita tambahkan ID domainnya sama ini, ID kategorinya. ID kategori yang mana di PKP yang kita tambahkan. Kemudian ID domain ini, kalau seandainya Bapak Ibu punya PKP 3, tinggal dibuat aja 2, 3, gitu ya.
Tinggal untuk PKP untuk kategori yang berapa kan gitu. Kalau kategori satu tinggal isi saja satu gitu. Nah, ini kalau ini udah disimpan terus kita apa? Kita download itu bisa dimasukkan ke PKP. Otomatis tiga websitenya PKP otomatis masuk semua postingannya. Berarti 135 kali 3 WSP. Jadi tiga-tiganya masuk sekaligus untuk konveksi baju. Gitu. Jadi ini sudah kita selesaikan. Gitu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau izin pamit ada apa nih? Pamit. Belum muncul. Oh, sorry. Oh ya, link hanya dia nggak ke bawah. Ya benar nggak apa-apa. Oke, gitu Bapak Ibu. Kalau kita nanti mau memposting menggunakan Maktul, gitu ya. Boleh Oke, nanya kalau nggak ada yang Pak? bertanyakan silakan. Pak, Ya, silakan Pak Ade. Pak, saya baru Pak untuk mendapatkan aplikasi Tulunga sama WSP-nya kan kita belum ini nih. Ya, Nah, gimana tuh Pak? ya, gini. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Bisa kita, Bapak bisa melakukan posting langsung dari Maktul juga bisa. Memang sebenarnya Bapak harus memahami juga WSP-nya. Jadi kalau Bapak mau belajar WSP-nya, ada juga sebenarnya saya punya pernah juga buat Zoom untuk WSP, ada YouTube-nya apa Zoom hasil rekamannya juga, gitu Pak. Nanti bisa ditonton situ atau nanti ada Bapak butuh apa? Kita serentak deh kalau ada seandainya Bapak Ibu yang di dalam sini yang masih belum bisa mengerjakan WSP, kita Zoom Zoom deh khusus untuk WSP yang baru dapat, yang belum ngerti WSP, ya. Gitu Pak Ade ya. Ya Pak, bagusnya gitu Pak. Biar Ya, kita dari awal kalau langsung ke ya pengen ya, seperti itu kita aja kan untuk pengisian betul WSP-nya kan betul. belum paham juga gitu kan. Ya, Seperti nanti apa. gini, memang saya sengaja khusus memang tadi grup Bandung aja yang saya ajak, karena memang saya lihat di situ banyak juga masih ada yang sudah keduluan, ada yang masih sedang-sedang, ada yang masih dari awal banget gitu ya. Oke, nggak apa-apa Pak Ade, Ya, nanti Pak Ade saya pancing di grup, kalau yang punya WSP baru dapat atau belum pernah mengutak-ngatik WSP atau belum mengerti WSP, kita adakan Zoom khusus WSP, ya Pak ya? kalau kita dapat WSP itu kita dari beli buku Pak ya, yang buku itu ya, Bukan. atau Beli WSP, Pak. mau beli WSP ya? Ya. Oh, siap siap. Atau kapan ya? Bapak siap kapan, Pak? Siapa Pak? Kapan Bapak siap kita belajar WSP? Nantilah saya inikan dulu ininya apa toolnya ya. Link linknya kan belum belum punya tuh Pak link WSP-nya. Oh, belum dapat WSP-nya, baru beli. Belum dapat Pak. Iya, Oke, nanti kalau udah ya, Pak ya. Jadi gini, biar kita woro-woro di grup, siapa tahu memang ada teman kita, satu, dua, tiga orang yang masih belum ngapa-ngapain dengan WSP-nya. Masih kosong aja gitu ya. ya siapa? Jadi maksud saya biar jangan ada yang sampai kosong terus, harus diapa-apain, Pak, harus dikerjain. Ya, Oke, Pak Dea, nanti sounding di grup Pak ya. Bapak kalau udah siap, siap, Bapak ngomong aja. Nanti siap, siap, saya buka polling. siap, siap Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Ade. Silakan yang lain. Baik, kalau nggak ada lagi, boleh kita akhiri untuk acara ini. Ini tadi sengaja buat Bandung. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mengundurkan diri Bapak Ibu ya.